Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Pada kesempatan ini kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kembali kita dipertemukan dalam persekutuan ibadah rumah tangga yang kita selenggarakan di rumah kita masing-masing. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua satu di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami. Engkau berkuasa untuk menjaga dan melindungi kami, mengasihi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya hingga pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah mengingatkan kami untuk bersekutu dalam ibadah rumah tangga di rumah kami masing-masing. Dan tibalah saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, baharulah akal budi dan pekerti kami, sehingga firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja. Tapi firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam sepanjang hari hidup kami. Dan semakin hari kami semakin diperbaharui dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sehingga kebangkitan Kristus boleh kami maknai, kian hari kian menjadi pribadi yang berhikmat kepada Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mengambil bagian dalam pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada kesempatan ini dari Mazmur 116 ayat 1 hingga ayat yang keempat dan dilanjutkan ayat 12 hingga ayatnya yang ke-19. Judul pembacaan kita adalah Terluput dari Belenggu Maut. Firman Tuhan. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem, haleluya. Sampai sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan bersama-sama. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pasti kita semua tahu lagunya Aku Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mari kita nyanyi sama-sama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Saudara-saudara, ketika menyanyikan lagu ini, bagaimana perasaan kita? Bagaimana suasana hati Bapak Ibu Saudara-saudara? Kalau saya menyanyikan lagu ini, maka perasaan saya terasa tentram, tenang, teduh, dan damai. Saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sedang diperhadapkan dengan pergumulan yang begitu berat, pandemik virus corona. Ada banyak orang yang takut, yang cemas, yang khawatir. Terlebih ketika mendengarkan berita-berita sehubungan dengan pandemik virus corona ini. Contohnya adalah berita yang saya peroleh tanggal 26 April bahwa korban akibat virus corona ini
sudah mencapai 743 orang yang meninggal. Sehingga Indonesia menduduki urutan ke-35 dari 213 negara yang terkena dampak pandemik virus corona. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita diperhadapkan dengan kecemasan, ketakutan, kebimbangan, dan yang semacamnya, maka tiada lain yang dapat kita lakukan selain kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, kita memuji Tuhan. Sama seperti pujian yang tadi kita nyanyikan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ketika lagu-lagu ini kita nyanyikan, maka kecemasan, kekhawatiran, dan yang semacamnya itu bisa diubahkan oleh Tuhan menjadi perasaan yang teduh, tenang, tentram, dan damai. Saudara-saudara, sang pemazmur pun mengutarakan kalimat yang pertama dari pembacaan kita tadi dari Mazmur 116 ayat yang pertama. Aku mengasihi Tuhan. Tentu saja pernyataan yang dikemukakan oleh sang pemazmur ini berdasarkan pengalaman yang sang pemazmur pernah alami. Di mana sang pemazmur pernah mengalami pergumulan yang begitu berat, penderitaan, kesengsaraan, termasuk kuasa maut sekalipun. Sehingga dia berkata dalam pembacaan kita tadi ayat 3, tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Dan sayang sekali Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika sang pemazmur mengalami pergumulan yang begitu berat ini, maka tidak ada satupun yang menemani, yang memberikan support dan dukungan kepada sang pemazmur. Itulah sebabnya dia mengatakan dalam ayatnya yang ke-11, aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Saudara-saudara, ada sebuah keluarga yang boleh dikata hidupnya sangat mapan. Anak-anaknya menikmati kesenangan, kesejahteraan, dan segala sesuatu yang mereka miliki karena orang tuanya mampu menyediakan apapun yang menjadi kebutuhan anak-anaknya, apapun yang menjadi keinginan anak-anaknya. Dan pada kesempatan yang sama pula, pada pagi, siang, sore, malam, silih berganti, orang datang ke rumah keluarga tersebut karena keluarga tersebut sangat kaya raya. Namun, ketika suatu saat keluarga itu dililit utang, rumah, tanah, bahkan semua harta benda yang mereka miliki mereka harus jual untuk membayar utang. Maka semua orang yang selama ini mendampingi keluarga itu, yang selalu memberikan support dan dukungan, satu persatu meninggalkan mereka. Dan keluarga ini pun sendirian menjalani kehidupan yang begitu sulit tanpa didampingi oleh orang-orang yang pernah ada dalam hidup mereka. Mungkin pepatah yang cocok adalah di mana ada gula di situ ada semut. Ketika ada keluarga yang mengalami suasana yang mapan, kaya raya, sejahtera, maka ada begitu banyak semut yang mengerumuni. Tapi ketika keluarga itu sudah tidak punya gula tanda kutip, maka entah semutnya lari kemana. Mereka harus sendirian menjalani hidup tanpa didampingi oleh orang-orang yang pernah ada dalam kehidupan mereka. Mungkin seperti itulah saudara-saudara yang dialami oleh sang pemazmur. Sehingga sang pemazmur dalam keputusasaannya, dalam kebingungannya berkata, semua manusia pembohong. Dari pengalaman ini mau mengajarkan kita bahwa ternyata dalam menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini, apakah itu dalam suasana suka, duka, keberhasilan, kegagalan, maka jangan pernah kita mengandalkan manusia. Jangan pernah kita menaruh harap kehidupan kita, masa depan kita kepada tangan manusia. Karena ada saat di mana manusia akan mengecewakan kita. Karena harapan kita kadangkala bertolak belakang dengan fakta yang kita temui. Untuk itulah saudara-saudara yang terkasih, sang pemazmur mengingatkan kita untuk mengandalkan Tuhan dan menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita, rencana kita, pekerjaan kita, masa depan kita hanya ke dalam tangan Tuhan.
Dan hal inilah yang membuat sang pemazmur semakin mengenal Allah dan semakin menggantungkan kehidupan dan masa depannya hanya ke dalam tangan Tuhan, karena Allah sanggup menjawab dan menyempurnakan setiap doa dan permohonan yang ia sampaikan kepada Tuhan. Sehingga kalau kita boleh mempelajari Bapak Ibu Saudara-saudara, iman yang dimiliki oleh sang pemazmur ini ternyata mencakup 3 dimensi. Masa lampau, masa kini, dan juga masa yang akan datang. Masa lampau di mana sang pemazmur menyadari dan mengingat betapa berkuasanya Allah merancangkan hal yang terbaik, hal yang terindah dalam hidupnya, termasuk dalam suasana pergumulan yang sesulit apapun, Tuhan sanggup untuk dapat memampukan dia melewati masa lalu itu untuk sampai kepada kekinian. Dan pada masa kini, sang pemazmur sendiri tetap selalu berdoa dan berserah diri kepada Tuhan. Dan selanjutnya pada masa yang akan datang, sang pemazmur pun tetap mengaminkan bahwa kehidupan dan masa depan suatu hari kelak yang ia akan temui, semuanya telah berada dalam kendali, rancangan, dan karya Tuhan. 3 dimensi ini yang senantiasa dialami oleh sang pemazmur, diyakini oleh sang pemazmur bahwa Tuhan berkarya dalam 3 dimensi tersebut. Sehingga dari pengalaman iman sang pemazmur bersama dengan Allah ini, maka kita dapat belajar 3 hal. Hal yang pertama, hidup ini adalah karunia Tuhan semata-mata. Kalau hidup ini adalah karunia Tuhan, maka mari kita selalu menengadahkan mata iman, percaya, dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Jangan pernah kita mudah terpengaruh dengan omongan-omongan orang di luar sana. Jangan pernah kita patah semangat, putus asa, dan kehilangan pengharapan apapun yang dikatakan oleh orang lain. Orang bijak pernah mengatakan, anjing menggonggong kafilah berlalu. Sepanjang yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sepanjang yang kita lakukan itu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, maka ocehan orang lain, cemoohan orang lain, dan hal-hal lain yang bisa membuat kita menjadi patah semangat, biarlah semuanya itu berlalu, karena kita hadir di tengah-tengah dunia ini semata-mata karena karunia Tuhan, bukan karena manusia. Hal yang kedua yang kita pelajari dari sang pemazmur adalah hidup kita berharga di mata Tuhan. Sebagaimana yang terdapat dalam Yesaya pasal 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saudara-saudara, kita hadir di tengah-tengah dunia ini, Tuhan telah merancangkan diri dan hidup kita sebagai pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Kita hadir di tengah-tengah dunia ini karena Tuhan mengasihi kita. Sehingga jangan kita pernah menyanyiakan sedetik pun waktu kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tapi mari kita terus memaknai hidup ini sebagaimana yang Tuhan kehendaki, sebagaimana yang telah dinyatakan melalui firman yang setiap kali kita baca dan renungkan bersama-sama. Dan hal yang ketiga, kebaikan Allah bernilai kekal pada masa lampau, kini, dan pada masa yang akan datang. Sehingga respon kita adalah, mari kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Mari kita selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan mari kita selalu menjadi anak-anak yang sungguh mengasihi Tuhan. Dan wujud kasih itu tentu saja dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, dalam lingkungan masyarakat. Dengan kata lain, ketika kita mengasihi Tuhan, maka yang dapat kita lakukan adalah setia dalam memperlakukan perintah dan kehendak-Nya. Sebagaimana lagu yang kita nyanyikan tadi, kelanjutan dari lagu yang kita nyanyikan, di situ dikatakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan,
Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kalau kita mengasihi Tuhan, mari kita menyatakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa raga kita, setia memberlakukan perintah dan kehendak-Nya, dan juga semakin menyenangkan hati Tuhan. Semoga firman Tuhan ini boleh kita hayati dan boleh kita berlakukan dalam sepanjang hari hidup kita. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.